Wis, nah, wis aku. Semuanya diam ya. Halo, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Tidak baik. Oh, nggak tahu. Kenapa sih? Sebelum mulai belajar tanya apa? Silakan, Mas. Hah? Berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saya presentasi terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang nggak berangkat? Ada 4 anak Ibu. 4 anak adalah Tapi atau Bolos. Ada ada yang yang sakit, sakit, ada yang tidak tahu. ada keterangan. Siapa yang sakit? Mbak Winan, terus Ali, terus kakak. Jadi yang lain tanpa keterangan ya? Iya, Bu. Hari ini kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Fase apa tuh? Ini yang fase E. Udah pernah mendengar sebelumnya mengenai teks eksposisi? Coba kalian buka PPT-nya terlebih dahulu. Ya, buka terlebih dahulu. Sudah? Teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi gagasan atau komunikasi yang tertulis yang dibuat secara singkat dan padat untuk memberi pemahaman kepada pembaca tentang informasi, topik, atau masalah. Gagasan yang tertulis di teks eksposisi harus disertai fakta-fakta yang relevan untuk memperkuat gagasan. Struktur teks eksposisi terdiri dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Tesis bagian ini adalah bagian pertama sekaligus pembuka dari teks eksposisi. Tesis sendiri dapat dipahami sebagai bagian yang memiliki fungsi untuk menyajikan pengenalan isu, masalah, gagasan utama, hingga pandangan penulis secara umum terkait topik atau masalah yang dibahas. Tesis juga bisa disebut sebagai pernyataan pendapat. Yang kedua, argumentasi. Pada bagian kedua dari struktur teks eksposisi adalah rangkaian argumen. Setelah tesis mengenalkan suatu isu atau masalah yang sedang akan diperbicarakan oleh banyak orang, teks eksposisi akan dilanjut dengan rangkaian argumen. Rangkaian argumen dapat dipahami sebagai pendapat berupa alasan yang logis, informasi sesuai hasil temuan, fakta yang terjadi, hingga pernyataan para ahli. Pada bagian ini akan banyak pendapat sebagai penjelas atas tesis yang dijelaskan sebelumnya. Yang terakhir, bagian penegasan ulang. Bagian terakhir dari struktur teks eksposisi yaitu penegasan ulang. Setelah penulis menyampaikan isu atau masalah dan sudah didukung oleh berbagai alasan atau pendapat yang sesuai fakta, berikut akan disajikan penutup atau simpulan. Tujuan penegasan ulang sendiri adalah untuk memberikan penegasan terhadap pendapat awal sekaligus penyajian simulasi atau saran terhadap keseluruhan masyarakat yang masalah yang dibahas. Ciri-ciri teks eksposisi yang pertama yaitu memberi informasi atau pengetahuan menggunakan bahasa yang baku, berisi sebuah fakta, format penulisannya singkat, jelas, dan padat,
Yang terakhir objektif dan tidak memihak. Dan dalam teks eksposisi menggunakan beberapa kaidah bahasan seperti yang pertama menggunakan kata-kata teknis, yang kedua menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan argumentasi, menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan kronologis, menggunakan kata kerja mental, menggunakan kata-kata rujukan, menggunakan kata-kata persuasif dan kata-kata denotatif. Ada pertanyaan sebelum lanjut ke slide berikutnya? Tidak ada. Dan di slide selanjutnya tugas. Langsung tugas. Ya, Serius? Kok banyak banget kayak Pak? Tugas. dari Pak Ahmad nama. Ini jumlahnya berapa ya? 9. Bagi Tiga. 3 bisa ya? Bisa. Bisa. Berarti bagi 3. Bagi sendiri atau ibu yang bagi? Bagi sendiri. Yang boleh itu. Dan setelah itu bersama teman satu kelompok kalian tentukan satu tema untuk teks eksposisi. Terserah mau kesehatan, pendidikan atau yang lainnya bisa terserah kalian. Membuat buku. Yes, membuat. Terus Setelah itu kalian kan sudah ada temanya nih. Kalian tulis eksposisi tersebut, jadi dibuat sesuai dengan 3 struktur tadi. Nah, setelah itu kalian alihkan teks eksposisi tersebut ke dalam bentuk poster. Dalam bentuk poster. Jadi ketika sudah ada teks eksposisinya, sudah dibuat, kalian alihkan dalam bentuk poster. ya paham. Ada yang mau tanya? Jadi nanti teks eksposisinya itu tidak perlu semua kalian masukkan ke poster. Beberapa kalimat inti yang bisa menggambarkan keseluruhan itu kalian yang masukkan ke poster. Baik, Bu. Ibu caranya gimana ibu? Bisa menggunakan Canva atau kalian punya aplikasi sendiri silakan. Bukan sendiri. Digital Bu, yang punya digital. Setelah itu nanti kalian kirim ke grup kelas. Langsung posternya. Ya, dari mulai Ibu silakan. mau nanya, berarti yang dikirim langsung posternya aja? Langsung poster, tidak perlu bentuk tulisan kan? Waktunya sampai Delapan menit. silakan dimulai. Memastikan, aku nggak ngecek, aku memastikan gitu loh. Sama aja. Mulai ini kalau apa-apa langsung ngomong aja ibu guru menyimak mana? Jangan. Wih, aku wujud cilik ya. Pakai poster. Hidup lagi. Boleh gitu.
Bentar ya. Ayo ini anaknya pintar. Stop main TikTok. Gua kelompoknya sama siapa sih? Ini kan bisa tuh tiga tuh. Ini kan tiga. Sana tiga tuh. Ini tiga pas kan. Ini nggak di. Iya, Menu. Nenek, ayo sini sayang. Iya. Ikut mama. Ikut mama. Kasih yang baik. Bener dong. Tiga dikasih. Nama kelompok. Belum. Mawar. Masih Kongo ya? Dikit. Iya. Ini nyari contoh. Itunya aku tahu. Ini dong belum. Udah juga. Kembali lagi. Udah juga. Kita lagi ya. Pentingnya suara. Tapi nggak tidur. Kalau aku mana? Ini ada voice note. Aku nggak dapat dulu lah kayaknya. Aku nggak dapat, kamu aja langsung. Iya. Langsung aja. Tapi Boleh lah, izin bertanya saya. Kamu kan sahabatnya di juga. Iya, kertas. ya kan ini juga kesehatan. Gimana sih Bu? Ya, mesti bisa lihat kita kan hanya kesehatan. Ini bener gak Bu? Tes eksposisi juga. Bisa ya Bu? Kan manusia ada. Iya, kayak ini benar. Iya. Karena kita kelompok pintar Bu. Kalau yang masih bingung coba di slide terakhir itu kan ada contohnya tuh. Kalian nggak bisa lihat di situ. Di slide terakhir itu ada contoh aplikasi biasanya Kayak web picture ada iklan yang kami bilang itu kan ada web. Lewatnya di sini. Iya, bisa lihat. Tema kesehatannya jangan makan sembarang. Berarti kontennya tentang jangan makan sembarang. soalnya kalau pakai itu yang biasa sih dulunya membuat sendiri katanya Banyak banget. itu bisa screenshot nih kirimnya Iya. coba baca lagi Emang ada dari itu beli poster tentang kesehatan. kok gua doang ya Kembali. Bukan ini loh kembali loh. enggak keyboardnya kan beda-beda ada yang enggak pakainya Ada yang pakainya lagu. iya gitu apa kan lupa apa ya Ini apa boleh kesehatan apa sih? Kalau tunjukkan dong. Oh, kan saya Itu maksudnya kamu lah, aku lihat jadian kamu. bukan apa ya? Meeting aja. Dan kami ini. Ya bosnya kamu apa mau video ya ini? Ya, pakai Enggak. Mas kelihatan cilik betul. Ditebelin aja ditebelin. Udah. Belum Ibu. Itu digedein kayak kayak Ganti nih. aku cat embot. Kelompok ini gimana cara coba? Udah. Itu macam-macamnya udah. Yang tipis lagi. Aku nyontek, Bu.
Kok dia nyontek nih? Jangan nyontek ya. Jepang. Jadi berarti ada apa nih? Enggak di itunya. Setelah alasannya. Warna merah. Nah, Nice. udah tinggal kasih ngomong aja. Apa ya? Nah, apaan begini? Ya. Begini. Dah, Bu. Saya kirim. Belum. Belum. Bikin malu deh. Itu bacaan video. Poster. Kamu kerja kayaknya yang berapin. Jadi bisa ingat. Ada yang disebut orang gede. CPK. Coba tanya udah belum? Jelasin. Ada bacaannya, Bu. Tanya udah belum? Enak. Elita. Elisa ya. Kita mah namanya Elisa. Kalau Sipji nggak sih? Kalau Elija. Bandung. Elija. Ayo Jawa. Mbak Isi. Awali harimu dengan sarapan yang Ada yang masuk asupan nutrisi dengan perencanaan tempat tahun buku agama. Sudah, Bu. Ini bisa dikirim di platform mana ya? Instagram. Di grup kelas ya, jangan di grup kelas. Bisa Di di grup kelas kita Iphone. Di grup telaan. Bisa di WiFi. Di grup telaan. Iki kan grup telaan. Jangan di grup telaan. Di grup kelas aja jangan telaan. Oh my god. Tarik. Ya udah, tarik. Tarik. Apa kirim? Terus ini ya. Mengirim bukan? Angin. Tadi udah udah belum? Enggak tahu. Yang biru. Ini. Padahal aku juga jadinya aku pengen Jangan kau profil ini. Enggak ada kuota. Cuma modal wifi. Wifi-nya mana lah? Wifi. Halo, belum? Makanya kita lihat Bule Jawa. Kembali lagi bersama kita Kayak tebel banget. Budi Jowo dan Anomali. Anomali Singlet. Apa? Aku pengen sih tahu cuma Ya kan? Tali toh. Ini belum pak. shit is wet. Shit. Sabar ya, kayaknya bensin dia gede yang gue belajar sama temennya anak makanan dia tinggal satu kelompok lagi siput yang itu tapi Lihat dulu siput tarik. dikit tuh Iya, yang ini lihat ya. Oh, yang di dekat rumahku juga jembatan kita ini dari Mana? sini Sapa. berapa siapa ini ladiesnya Bule Jowo. 80 Christian Makasih. oh yang ini oh itu siput 20. kamu pernah siput
bukan siput campur. Kalau masuk lagi ya tugas. Bisa Sudah bisa. Penyet ayam. Ini dulu penyet ayam. Sudah bisa. dipresentasikan di Jadi tadi sampai pukul berapa ini? dipresentasikan terus Jadi sampai pukul berapa? 40. 10.40. ini dipresentasikan terus SPP. Dipakai dulu. SPP ini itu melanjutkan misal ini itu melanjutkan makan kayaknya sebenarnya Sudah semua ya? Jadi ini nanti dipresentasikan. Dan yang kita maju ini kelompoknya Mbak Eliza, Nova, dan ada Pak. Silakan presentasikan maju ke depan. Halo belum? Ciput Congkroan cek, Belum, cek. belum. Ya. Tadi ini yang dikasih apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sebuah poster tentang kesehatan. Judulnya perencanaan makanan sehat. Yang pertama, kontrol asupan nutrisi. Dengan perencanaan yang tepat, Anda dapat memastikan bahwa tubuh Anda mendapatkan nutrisi yang cukup dan seimbang setiap hari. Kedua, hemat waktu dan uang. Merencanakan menu untuk minggu depan membantu menghindari pembelian makanan yang tidak perlu dan menghemat waktu saat berbelanja. Ketiga, hindari makanan tidak sehat. Dengan rencana yang jelas, Anda cenderung tidak akan tergoda untuk memil atau makan olahan yang rendah nutrisi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Kelompok yang kedua, silakan. yuk silakan. Yuk berdiri. Berdiri, sini bisa Hai guys. Itu saja. satu merah celana biru. Kita berdiri. Aku buka lagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja keras kita. Well, Kamu. ciput. Jadi kelompok kami membuat poster yaitu awali harimu dengan sarapan yang sehat. Masya Allah. Sarapan lagi izin juga lo dari tadi belum sarapan. Yang bersih tentang singkat saja ya. Nutrisi yang baik akan Kan berdampak baik untuk tubuhmu. Ya, saran dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dianalisis. Singkat, padat dan jelas itulah yang dimaksud eksposisi ya guys. Kaget. Paham. Yo. Bapak. Wow, menggoda banget. Tadi ada giginya. Kami dari kelompok terakhir akan mempresentasikan hasil survei yang bertema tanah longsor. Tanah longsor merupakan suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe terjadi seperti jatuhnya bergerak atau gumpalan besar tanah. Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan longsor sebanyak 274 kabupaten atau kota di Indonesia berada di daerah Buaya sedang tinggi longsor. Nah, longsor terjadi disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor pendorong yang
mempengaruhi kondisi material itu sendiri dan faktor pemicu yang menyebabkan bergeraknya material itu. Penyebab terjadinya tanah longsor ialah sebagai berikut: 1. Erosi, 2. lereng dan batuan yang lemah, 3. gempa bumi, 4. gunung berapi, 5. berat yang berlebihan, 6. aktivitas manusia. Banyak hal yang dapat kita lakukan agar dapat mencegah terjadinya tanah longsor, yaitu dengan tidak bersama di atas lereng, tidak menebang pohon di sekitar lereng, dan tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lela nggak ada ekspresi. Ada strategi. Standar. Jadi semua kelompok udah maju ya. Sudah Iya. itu. Itu Jokowi. Untuk kesimpulan materi hari ini adalah teks eksposisi jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan, menguraikan atau menginformasikan suatu topik secara logis dan objektif agar pembaca memperoleh pemahaman yang jelas. Teks ini biasanya mengutamakan opini yang didukung oleh argumen, fakta. Struktur utama teks eksposisi terdiri dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Ciri khas teks eksposisi bersifat informatif, menggunakan bahasa baku dan logis, serta bertujuan untuk meyakinkan pembaca tanpa memaksakan pendapat. Breaking bu. Biasa pembelajaran yang lumayan melelahkan ini. Apa itu selanjutnya? Ekspresi Kita kita. melakukan Estum. Tung sahur. Ekspresi apa itu Bu? Kalau boleh tahu saya Bu? Kalian tahu main ini nggak? Yang jika maka. Oh, permainan menyusun kata. Yes. Tahu, Jika tahu. dan maka. Coba Bu kasih contoh dulu. Misal, jika saya makan, maka saya kenyang. Bebas. Yang dibaca Diksinya. 2 orang. Oke. Dari mana Bu? Mari kita contohkan dulu ya. Oke Bu, silakan Bu. Contoh Belisa, jika saya belajar, maka Bali, maka saya pintar. Nah, seperti itu. Seperti itu ekspresinya. Jika saya pintar, jika maka. Boleh ya? Acik udah nunggu dulu Bu. Kamu bagian siapa? Nah, itu tentunya kalian mau ngomong apa ya? Saya ada konteks tentang materi. Coba jika saya tidur, Alia maka saya akan bermimpi indah. Jangan punya. Rasa. Bermimpi indah bersama kamu. Udah itu terlalu mendeskripsikan banget. Terlalu indah ya. Jadi lanjut. Baik, Ica, jika saya bermain, kata saya maka Maka saya tidur. nggak nyambung. Maka saya akan bocor. Itu baru. Woi, ternyata Nggak masuk. Dihukum. Nggak masuk. Masuk terserah. jika saya tidur, Maxim relevansi. Diksinya bebas kan Bu? Bebas. Jadi Saya satu bebas, kalau harus nyambung. Terserah ini ya, secara ulang. Bebas. Sebab akibatnya. Gimana sih? Ribut. Ya, ini begitu bukan. Nggak mau. Pada saat ini. Aduh Bu. Oke, lanjut. Duit. Ya, berduit. Caca, Jika saya ngopi, Febri maka Maka saya tidak ngantuk lagi. jangan dulu lagi. kayak gitu asa. Paham? Ya dikasih kopi malam. Lanjut Bu. jika saya makan, Maka, boleh Bang? Maka saya kenyang.
kenyang. Ya kan makan kan? Terus kayak Lanjut Bu. Mbak Alia, jika saya menikah, Nikah. maka bayangkan dulu. Bukan sebelum kita sih, ya. Lanjut. Mbak Lili, jika saya lapar. Mbak Caca, maka Saya lapar. saya makan biji sabu. Yes, cukup. Ada evaluasi nggak Bu, kayak misalkan apa gitu Bu? Senang ibu. Pemantapan gitu. Kayak Lili, Lili, Senang banget ya, mungkin senang. Lili Bu. Maunya tiktokan ala ya bu. Sudah selesai. Sudah. nggak ada yang ulang tahun sendiri. Kesian bu. Ayo Bu, masih ada waktu Bu, ngapain Bu kita Bu? Ini waktunya sudah cukup untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih Bu. Dan dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya. Terima kasih. Oh, positif. Iya. Oh, makasih. Iya. Iya.